النوع الأول من أنواع الخيار خيار المجلس، أي مجلس العقد، مجلس التواجب، هذا قالوا خيار المجلس. ويثبت خيار المجلس في كل معاوضة، فما ليس فيه معاوضة لا يثبت خيار المجلس، كالهبة، وهبتك هذا الجوال أو هذا الثوب، بمجرد أن تقبل الهبة وتقبضها بإذن من الواهب ملكتها. لو في مجلس قال خلاص بس أنا رجعت عن هبتي هتت، خلاص قد دخلت في ملك الموهوب له، فلا يدخلها خيار المجلس. Yang pertama adalah khiyar majelis, hak pilih yang ada di majelis. Majelis ini artinya adalah majelis akad, majelis akad, majelis ijab dan kabul. Ya, majelis ijab kabul, majelis akad, hak pilih yang ada di situ. Nah, khiyar untuk majelis ini ditetapkan oleh syariat pada setiap muawadhah, setiap tukar menukar, jual beli dan lain sebagainya, yang di situ ada tukar menukar. Kalau ada tukar menukar, maka di situ ada hak khiyar. Oleh karena itu, kalau tidak ada tukar menukar, contohnya seperti hibah, pemberian. Hibah, kalau sudah seseorang menghibahkan sesuatu dan dengan catatan sudah diterima oleh penerima hibah atas izin dari si pemberi hibah, maka tidak bisa diambil kembali walaupun masih ada di majelis, walaupun belum berpisah. Nih, kamu saya kasih HP, kemudian diserahkan kepada penerima hibah, diterima oleh penerima hibah tadi itu HP tersebut atas dengan seizin dari pemberi hibah. Maka pemberi hibah tidak boleh kemudian, oh nggak jadi, mana HP-nya, gagal, oh tidak bisa. Karena apa? Karena sudah menjadi hak milik daripada penerima hibah, tidak bisa diambil kembali. Loh, kan ada hak pilih, khiyar. Loh, hak pilih itu kalau ada tukar menukar, ini nggak ada tukar menukar kok. Yang ini memberikan hibah HP tanpa mendapat imbalan apa-apa. Nah, maka tidak ada khiyar di situ. نعم، في كل معاوضة محضة. خريب المعاوضة غير المحضة، وهي التي لا تفسد بفساد المقابل. المعاوضة المحضة التي تفسد بفساد المقابل، كالنكاح، قال زوجتك فلانة بمهر كذا كذا كذا، فقال قبلت نكاحها بالمهر المذكور، ثم قال ولي خلاص فسخت العقد، احنا على زلنا في المجلس. ما ينفسخ. ليه؟ لأنه ما يدخل خيار المجلس. ليه؟ لأنها معاوضة غير محضة لا تفسد فساد المقابل. المقابل هنا الصداق، لو فسد يرجع إلى مهر المثل ولا يفسد عقد النكاح. Kemudian tadi itu khiyar majelis terjadi di setiap akad atau di setiap muawadhah, tukar menukar yang mahdoh, tukar menukar murni. Tukar menukar yang murni tadi itu adalah tukar menukar yang menjadi rusak, ya, batal karena alat tukarnya tidak sah. Tukar menukar yang rusak ketika alat tukar tidak sah itu disebut tukar menukar murni, seperti jual beli. Ya, kalau jual beli, misalnya uangnya ternyata bukan uang yang dipakai untuk alat beli, tetapi misalnya barang najis, ya, kotoran dan sebagainya, tidak sah, jual belinya tidak sah. Nah, jadi hanya tukar menukar yang murni, yang di situ ada khiyar majelis. Adapun tukar menukar yang tidak murni, tukar menukar yang tidak murni itu adalah tukar menukar yang walaupun alat tukarnya itu tidak sah atau rusak, ya, tidak memenuhi syarat, tetap tukar menukarnya itu adalah sah, ya, tidak rusak. Contohnya seperti apa? Nikah. Nikah itu tukar menukar. Wali menikahkan putrinya, perempuan tadi itu akan memberikan pelayanan kepada si suami, dan suami memberikan mahar.
tapi tidak murni. Tidak murni artinya kalau mahar tadi itu misalnya mahar yang tidak sah, contohnya seperti dengan mahar kotoran, barang najis, ya, atau mahar kecoa dan sebagainya. Apakah pernikahannya tidak sah? Pernikahannya tetap sah. Hanya saja wajib membayar mahar mithil, ya, mahar standar keluarga tersebut sebagai pengganti daripada mahar yang tidak sah tersebut. Nah, karena pernikahan ini disebut tukar menukar yang tidak murni, maka tidak ada khiyar. Jadi nggak bisa saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar sekian, saya terima pernikahannya dengan mahar sekian, kemudian si wali mengatakan, nggak jadi, ya, nggak jadi saya nikahkan. Nggak bisa, sudah sah sudah. Kalau sudah sah nggak bisa digagalkan, ya, beda dengan jual beli. المعاوضة محضة واقعة على عين، خرجها الإجارة وقال أجرتك الدار سنة بكذا كذا، ثم بعد العقد قال فسخت العقد، خلاص نحن في خيار المجلس. يقول لا، الإجارة لا تدخلها خيار المجلس. ليه؟ لأن ما وقع على عين، إنما وقع على المنفعة. Dan tukar menukar yang murni tadi itu yang bisa untuk khiyar majelis adalah tukar menukar yang terjadi atas benda. Oleh karena itu tidak ada khiyar di dalam akad sewa. Akad sewa tidak ada khiyar, ya. Misalnya saya sewakan rumah ini kepada ente dan kepada Anda setahun, misalnya sekian juta. Kemudian saya diterima oleh penyewa. Terus mau digagalkan, mumpung belum pisah, wis nggak jadi, nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa digagalkan? Karena tukar menukarnya bukan atas barang, tapi atas manfaat. Jadi ketika Anda menyewakan rumah, apakah rumah itu menjadi milik si penyewa? Tidak, rumah tidak dimiliki si penyewa, tapi manfaatnya saja. Dia hanya boleh memanfaatkan rumah tadi itu dengan menempati, tapi tidak memilikinya dan tidak menjualnya. Jadi tidak terjadi atas benda, melainkan terjadi atas manfaat. Jadi yang ada khiyar adalah yang terjadi atas benda, bukan manfaat seperti sewa menyewa. Sewa menyewa tidak ada khiyar. نعم، لازم من الجانبين. المعاوضة ليس كالوكالة، من ليس كل عقد ليس لازم من الجانبين لا يدخل خيار المجلس، كما الوكالة مثلا، فإنه له أن يفسخ متى شاء في المجلس أو خارج المجلس، فلهذا لا يدخل خيار المجلس. ليس فيها تملك قهري الشفعة كذلك لا تدخلها، لا يدخل خيار المجلس. Dan tukar menukar tadi itu, muawadhah tadi itu, yang murni, yang terjadi atas benda, ya, itu harus lazim dari dua sisi, dari sisi pihak pertama dan pihak kedua. Contohnya seperti jual beli itu lazim, artinya kalau sudah terjadi ya sudah, tidak bisa gagal, kecuali ketika ada khiyar saja. Nah, berbeda dengan akad-akad yang di situ tidak lazim dari dua sisi. Contohnya seperti wakalah. Kalau wakalah ini malah sebaliknya, dia jaiz. Ya, dia jaiz dari dua sisi, artinya dia dari sisi yang mewakilkan dan yang menerima perwakilan boleh membatalkan kapan saja. Oleh karena itu tidak ada khiyar majelis di dalamnya, karena dia bisa membatalkan kapan saja. Ya. Yang ada khiyar majelis hanyalah yang lazim dari dua sisi. Artinya kalau sudah terjadi maka tidak bisa dibatalkan, kecuali kalau ada khiyar, itu aja. Nah.